Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih dan sobat JDIH. Kembali lagi bertemu dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat yang merupakan kolaborasi Bako Humas dan JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat. Kali ini bersama saya Lydia sebagai host. Kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, sosok perempuan yang strong gitu ya di KPU Provinsi Sumatera Barat, karena satu-satunya the one and only Ibu Ketua kita, Ibu Yanu Sri Mulyani SHMSI. Kita sapa dulu. Ibu Yanu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baru saja melaksanakan pleno rutin ya Bu ya, di hari ini ya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang refleksi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021, karena saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Jadi mungkin nanti Ibu Ketua bisa menceritakan kepada kita kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh KPU Sumbar di tahun 2021 ini, dan mungkin juga mungkin ada beberapa capaian yang sudah diraih di tahun ini. Dan yang untuk pertama kita pengen mungkin mengulas sedikit tentang pemilihan 2020 ya, karena meskipun namanya pemilihan serentak tahun 2020, tapi ada beberapa tahapan yang masih berlanjut di tahun 2021. Nah, mungkin Ibu Ketua bisa ceritakan pada kita tahapan-tahapan apa saja yang masih dilaksanakan di tahun 2021 ini. Ya, memang benar ya, untuk tahapan pemilihan tahun 2020 itu masih ada yang kita laksanakan pada tahun 2021, karena memang sesuai dengan PKPU dan regulasi yang ada beberapa tahapan pemilihan yang dilaksanakan di tahun 2020 itu masih kita laksanakan di tahun 2021. Di antaranya itu adalah terkait dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya di Sumatera Barat ini terdapat sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi, bukan hanya untuk KPU Provinsi Sumatera Barat saja, tetapi juga untuk KPU Kabupaten di beberapa daerah, misalnya di Pesisir Selatan, kemudian Kabupaten Solo, kemudian Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten 50 Kota. Nah, sesuai dengan PKPU tahapan, bahwasannya kalau ada daerah atau KPU yang sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi, maka ini untuk penetapannya menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian setelah MK memutuskan hasil dari PHP itu sendiri, perselisihan hasil pemilihan, kemudian KPU Provinsi pada bulan Februari tahun 2021 melakukan penetapan hasil pemilihan itu sendiri ya. Jadi hasil pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2020 itu kita tetapkan pada bulan Februari tahun 2021. Jadi ini memang tahapan tersisa yang kita laksanakan di tahun 2021, yaitu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dan juga penetapan hasil pemilihan itu sendiri. Oke, jadi itu tahapan-tahapan pemilihan 2020 yang masih berlanjut di 2021 ya Bu Ketua ya. Nah, di luar tahapan pemilihan itu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat di sepanjang tahun 2021 ini Bu? Mungkin secara garis besar atau highlight-nya yang besar lah, kegiatan-kegiatan yang cukup menonjol gitu ya. Iya, yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat di luar tahapan ya, karena memang tahapan pemilihan 2020 setelah kita melakukan penetapan, kemudian hasilnya kita serahkan ke DPRD Provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti sampai pada pelantikan, memang tahapan selesai ya. Tetapi kita juga perlu sampaikan kepada masyarakat secara umum bahwasanya meskipun kita telah selesai melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020, memang ada kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dalam rangka untuk menyongsong pemilu serentak tahun 2024 ya, dan juga pemilihan 2024. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini selain kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI, misalnya kita mengadakan webinar dengan KPU RI, kemudian juga rakor, kemudian ada juga sosialisasi dan juga FGD yang diselenggarakan oleh KPU RI. Itu juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Sebagai contoh misalnya dalam rangka untuk menyongsong pemilu serentak pemilu 2024,
ada program kegiatan yang dilakukan digagas oleh KPU RI untuk dilakukan di provinsi dan kabupaten kota itu adalah DP3, program ya kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, KPU Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan lokus pelaksanaan DP3 itu di Kabupaten Agam. Jadi ini kita lakukan dalam rangka untuk melakukan sosialisasi agar supaya memang kita bisa menyentuh sampai pada pemerintahan terendah nagari, agar supaya nanti tercipta nagari atau desa yang memang melek sama pemilu dan pemilihan, sehingga ini tujuan akhirnya adalah bisa meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Kemudian selain itu juga kita juga melaksanakan kewajiban kita untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang mana ini selalu kita laksanakan dan bulan berjalan, setiap bulannya kita melakukan rapat pleno untuk menetapkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Yang tujuannya adalah agar supaya kita bisa menghasilkan data pemilih yang benar-benar komprehensif, akurat dan valid ya, sehingga kedepannya ketika pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita lakukan memang tujuannya untuk melakukan pemeliharaan data, kemudian memperbaharui dan juga mengevaluasi data pemilih yang sudah ada, sehingga kedepannya ketika tahapan pemutakhiran data pemilih ini sudah masuk, kita tinggal melanjutkan dan juga melakukan validasi terkait dengan pemutakhiran data itu sendiri. Jadi tidak waktu yang masih cukup lama ini kita gunakan untuk melakukan pemeliharaan dan pembaharuan data pemilih yang sudah ada. Itu salah satu beberapa kegiatan yang kita lakukan ya, sehingga kita memang perlu sampaikan kepada masyarakat bahwasanya meskipun tahapan sudah selesai, tapi kita juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan informasi-informasi awal seputar bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Terakhir kemarin kita juga melaksanakan rakor persiapan pemilu 2024 dengan stakeholder dan juga partai politik, yang mana kita pada saat itu menyampaikan informasi-informasi seputar pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan ekspos kepada media massa terkait kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, dan pada hari Senin kemarin kita juga melaksanakan rakor terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan stakeholder yang ada. Oke. Terkait kegiatan-kegiatan ini Bu Ketua, kita kan nih masih berada dalam masa pandemi ya. Iya. Apakah kegiatan-kegiatan ini masih dilaksanakan sebagian besar secara daring atau melalui aplikasi online meeting gitu ya, atau sudah dilaksanakan secara luring dengan prokes yang ketat atau bagaimana? Secara ininya lah, secara umumnya kegiatan KPU Sumbar di 2021 ini apakah masih diwarnai daring atau mana yang lebih banyak porsinya? Kalau kegiatan-kegiatan yang kita ikuti ketika kegiatannya diselenggarakan oleh KPU RI ya, selama ini memang karena memang kondisi kita sedang COVID-19 ini dilakukan memang secara daring ya, baik itu webinar, kemudian rakor, kemudian juga sosialisasi dan FGD ini memang diselenggarakan oleh KPU RI dengan cara daring. Itu sehari kadang bisa 2 Iya, sehari kadang bisa dari pagi sampai malam ya webinarnya, karena memang itu yang diselenggarakan oleh KPU RI dan kita mengikuti itu, kegiatan itu sampai dengan selesai, karena memang momennya saat sekarang ini sekali lagi kan kita dalam tahapan untuk mempersiapkan bagaimana supaya pelaksanaan pemilu akan datang itu lebih baik. Tetapi namun demikian kita KPU Provinsi Sumatera Barat juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan secara luring. Misalnya kita mengundang beberapa stakeholder. Yang terakhir kemarin kita lakukan adalah dalam rangka rakor persiapan pemilu 2024 itu kita lakukan dengan luring. Kemudian juga kemarin kita rakor dengan stakeholder terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu juga kita lakukan luring. Kemudian ada rakor dengan KPU Kabupaten Kota juga luring, tetapi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan itu sendiri. Kayak kita sekarang ya, pakai masker ya. Jaga jarak, tetap pakai masker. Nah, mungkin teman pemilih dan Sobat JDIH juga pengen tahu nih Bu Ketua, di tahun 2021 ini ada nggak capaian-capaian atau mungkin prestasi yang diraih oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yang bisa kita bagikan di sini?
Iya, alhamdulillah kalau untuk capaian ataupun prestasi yang sudah diukur oleh KPU Provinsi Sumatera Barat ya memang ada beberapa ya. Beberapa yang sudah kita capai, salah satu diantaranya juga ketika pemeringkatan JDH kita juga oleh KPU RI kita juga mendapatkan peringkat. Kemudian yang terakhir kita terima kemarin itu terkait dengan pembentukan Bako Humas. Jadi pembentukan Bako Humas itu alhamdulillah KPU Provinsi Sumatera Barat itu nomor 7 se-Indonesia. Jadi ya terbaik se-Indonesia nomor 7 dan tentu ini merupakan capaian yang luar biasa dan capaian ini tidak bisa kita capai tanpa ada kerjasama yang baik dari semua pihak dan juga terutama teman-teman KPU Kabupaten Kota. Dan juga KPU Provinsi karena kita juga sudah mendapatkan peringkat yang baik juga di JDH, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memotivasi teman-teman KPU Kabupaten Kota. Misalnya kita memberikan reward juga, pemeringkatan juga kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota. Terakhir yang kita adakan itu adalah terkait dengan pemeringkatan pelaksanaan JDH itu sendiri. Jadi kita sudah melakukan pemeringkatan dan juga sudah memberikan reward kepada ada itu 3 kabupaten terbaik ya, ada Kabupaten Pasaman, kemudian Kabupaten Dharmasraya dan juga Kota Padang. Nah, ini yang terus kita lakukan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman kabupaten kota agar supaya memang inovasi-inovasi dan kreativitas dari teman-teman itu bisa disalurkan dengan baik dan ini bisa membantu kita dalam rangka publikasi terkait dengan kepemiluan itu. Oke, menarik sekali. Nah, kalau kita pengen melihat ke skala yang lebih luas, yaitu ke nasional ya, mungkin Ibu Ketua bisa memberikan pendapat ataupun pandangannya tentang apa yang dilakukan oleh yang saat ini sedang diupayakan oleh KPU RI. Kira-kira apa saja mungkin inovasi ataupun modifikasi ataupun usaha-usaha dari KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan pemilu 2024 itu dengan lebih baik lagi dan lebih berkualitas lagi. Iya, upaya, usaha dan juga inovasi yang dilakukan oleh KPU RI sebenarnya sangat banyak ya dalam rangka untuk terutama mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, salah satu yang sekarang masih berjalan, masih selalu dilakukan simulasi ya, ini juga terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, itu adalah terkait dengan penyederhanaan surat suara. Jadi KPU RI saat sekarang ini masih menggodok terkait dengan dan juga melakukan simulasi untuk diadakan penyederhanaan surat suara dalam pemilu 2024 yang akan datang. Iya, ini untuk lebih memudahkan pemilih, kemudian juga tentu bisa memudahkan dan juga dikerjakan oleh penyelenggara khususnya di tingkat bawah KPPS karena memang sekali lagi untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang ini sangat kompleks ya. Jadi kita perlu memberikan inovasi kepada pemilih terutama agar supaya memang pemilih tidak merasa kesulitan dan pemilih masih punya keinginan yang tinggi untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu. Ini salah satunya adalah penyederhanaan surat suara itu sendiri. Kemudian upaya yang lain yang dilakukan oleh KPU RI itu adalah selain DP3 tadi juga salah satunya terkait dengan digitalisasi. Jadi KPU RI berupaya bagaimana caranya untuk melakukan seluruh dokumen digitalisasi dalam bentuk digitalisasi karena ini juga menyesuaikan kondisi sekarang ya. Segala sesuatu itu terkait dengan digitalisasi. Kemudian juga terkait pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini juga KPU RI saat sekarang ini masih berbenah dan memantapkan terkait dengan penggunaan Sirekap. Jadi penggunaan Sirekap sebenarnya sudah dilakukan pada pemilihan sebelumnya ini juga lebih dimantapkan lagi dan dimaksimalkan agar supaya memang penggunaan Sirekap pada pemilu 2024 itu lebih maksimal lagi. Kemudian terakhir kemarin juga KPU RI telah mengeluarkan PKPU nomor 5 tahun 2021 terkait dengan pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah, ini kan dalam rangka KPU RI upaya yang dilakukan ini dalam rangka untuk memang menghasilkan menyajikan data dan juga menghasilkan data yang benar-benar akurat sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh publik itu data yang ada disajikan secara elektronik dan mempermudah publik untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan itu sendiri. Iya, sesuai prinsipnya KPU ya, KPU melayani ya. Melayani, jadi harus maksimal. KPU melayani.
Baiklah, dari apa yang sudah dilalui di tahun 2021 ini, kira-kira apa harapan ataupun mungkin ada rekomendasi dari Ibu Ketua untuk KPU Sumbar nanti di tahun 2022, atau bagaimana KPU Sumbar dalam menghadapi persiapan untuk pemilu 2024 nanti? Ya, kalau untuk harapan ya untuk KPU Provinsi Sumatera Barat dan untuk seluruhnya ya ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang, tentu sebagaimana yang sudah kita lakukan pada pemilu 2019 dan pemilihan 2020 yang lalu, secara umum ya pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu kan di Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Bisa dibilang penyelenggaraannya berjalan dengan sukses meskipun itu kita lakukan di masa pandemi. Nah, tentu harapan kita dari KPU Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang juga bisa kita laksanakan dengan sukses, minimal sama atau kalau bisa kita lebih tingkatkan lagi. Jadi iya lebih baik lagi. Jadi kita tetap melakukan pembenahan, tetap berbenah diri, tetap mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar supaya memang kita bisa benar-benar siap dalam menghadapi dan menyelenggarakan pemilu 2024 yang akan datang. Dan tetap sehat ya. Tetap sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa juga ini ya. Baiklah teman pemilih dan sobat JDIH, demikian obrolan kita pada kali ini bersama Ibu Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ibu Yanuk Sri Mulyani. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk teman pemilih dan sobat JDIH, dan kita tentunya akan kembali bertemu dalam podcast-podcast yang informatif di kesempatan lain. Dan untuk kali ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah yodun sana kita ramikan pilihan.